Oke, halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Yap, kembali lagi gue di weekend ini kembali membahas aerodinamika dari mobil F1 tahun 2023. So, kali ini di minggu ini gue akan kembali membahas F1 tahun 2023. Dan ya, mungkin kalian sudah kenal mobil ini dari warnanya yang cukup unik, hijau ya. Ini adalah tim asal Inggris yang berlogo seperti sayap, yaitu Aston Martin. Yap. Ini adalah sebuah mobil sport asal Inggris yang menjadi sebuah tim F1 di tahun 2021 dengan di tahun ini yang bernama Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team dengan kode bodi AMR 23, yaitu adalah kode bodi untuk Aston Martin di tahun 2023 ini. Dan AMR adalah kependekan dari Aston Martin Racing, dan 23 adalah kode bodi untuk tahun ini, yaitu 23 dari tahun 2023. So, bagaimana aerodinamikanya dari mobil ini? Apakah menarik atau tidak? Dan ya, gue akan spoiler di sini karena setpot milik Aston Martin cukup unik ya. So, enjoy the video, dan kali ini gue akan bahas mobil ini. So, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, oke? So, kita langsung masuk ke aerodinamika. Dan ya, seperti biasa, gue di sini sudah siapkan beberapa foto untuk bisa kita pelajari mobilnya. Dan seperti biasa juga, gue akan bagikan ini menjadi dua part ya. Part 1 hari ini dan part 2 untuk besok. Part 1 gue akan membahas di bagian seputar depan dan samping. Dan di besok hari Minggu, gue akan bahas di seputar belakang dan detail. Dan untuk detail, gue di sini akan membahas untuk fokus ke sidepod mereka, karena di sini baru kita lihat bentuk sidepodnya dan ini cukup unik ya. So, sekilas bentuknya seperti ini. Dan ya, di part 1 ini gue akan bahas untuk dua hal, yaitu depan dan samping. Dan di part 2 besok gue akan bahas untuk bagian belakang dan detail khusus di sidepodnya. So, enjoy the video. Let's go, kita masuk ke aerodinamika di bagian depan. Oke, ini adalah bagian depannya. Bagian depan dari Aston Martin AMR 23, Aston Martin tahun 2023 ini. Dan seperti biasa gue akan bahas singkat karena ini cukup sama saja ya pada umumnya. Dan gue akan bahas singkat ini. So, kita mulai aerodinamikanya. Sebentar, gue akan siapkan satu foto lagi. Oke, kita masuk ke pembahasan aerodinamikanya. Untuk di bagian depan, di sini gue akan mulai apa saja yang ada di bagian depan. So, bagian depan seperti biasa, di sini ada front wing. Maaf sebentar. Di sini terdapat front wing, nose tip, end plate, main plane, dan flap 1, 2, 3. Jadi ada 3 flaps di Aston Martin ini. Dan di sini ada suspensi dengan ada pendinginan rem atau brake duct. Di sini ada inlet setpod, ada spion di sini ya. Ada halo, ada roll hoop bagian atasnya. Dan di sini terdapat rear wingnya ya. So, gue akan bahas secara singkat ya. Untuk bagian depan, seperti biasa, gue akan bahas bagian nose tipnya dulu ya. Di sini nose tipnya dia terpasang di bagian main plane yang pertama sini. Jadi di minggu lalu gue sudah membahas F1 mobil
Alpine, PWT Alpine, dan kalian bisa cek videonya di minggu lalu ini, di sebelum ini. Dan di sana mereka memasang nose tip-nya sama seperti Aston Martin ini, yaitu berada di main plane di flaps yang pertama ini. Nah, mereka memasangnya di sini di main plane pertama, jadi mereka tidak menggantung pada flaps yang bagian pertama ini. Seperti itu. Jadi mereka tidak menggantung di sini, tapi mereka menggantung di terpasang di bagian main plane di sini yang bawahnya. Ini diperlu dan ini harus memerlukan satu unsur desain, yaitu harus adanya lubang yang untuk berfungsi memasukkan udara ke area bawah mobil tersebut, karena ground effect memerlukan udara ke area bawah mobil. Dan Aston Martin membuatnya itu berada di sini. Jadi di sini terdapat celah yang besar ketimbang celah yang di sini. Nah, celah ini dia cukup besar ukurannya ketimbang celah yang di samping-sampingnya sini, karena untuk memasukkan udara ke bagian bawah underfloor sini untuk kompensasi nose tip yang berada menggantung di flaps main plane pertama sini. Karena kalau flaps yang menggantung di main plane yang flaps pertama ini, yang di sebelah sini, mereka mempunyai lubang di bawah nose tip untuk memasukkan udara ke bagian bawah mobil di sini. Seperti itu. Jadi mereka harus membuka bagian front wingnya di sini untuk mengalirkan udara ke bagian bawah mobil. Seperti itu. Dan seperti biasa di bagian sisi luar sini untuk menghasilkan outwash ke arah luar mobil. Dan ya, gue akan masuk ke geometri front wingnya. Geometri front wing ini cukup unik dan menarik ya. Dan kembali lagi, gue akan mention kalau front wing itu berfungsi juga bukan hanya sebagai downforce, tetapi untuk menyalurkan udara ke bagian tengah dan belakang mobil, sehingga pendistribusian udara mobil dapat berjalan dengan baik. Dan Aston Martin melakukan itu. Dan kalau kita ingat di mobil Alpine di minggu lalu, gue mention lagi sedikit, dengan bentuk front wingnya seperti ini, dengan mereka mempunyai geometri yang sangat tinggi di bagian tengah sini, tapi sangat rendah di bagian pinggir sini keluar arah mobil, namun juga memiliki geometri yang tidak secara drastis turun di bagian tengah mobil. Ini mengisyaratkan mengatur distribusi downforce, mengatur distribusi angin yang berada ke tengah mobil, karena setpot yang mereka buat cukup menginginkan atau memerlukan suplai udara yang cukup banyak dari depan mobil. So, itu yang dilakukan Alpine. Sama juga yang dilakukan oleh Aston Martin, yaitu mereka juga mempunyai flaps yang sangat tinggi di bagian tengah mobil, namun juga tidak langsung turun ke arah tengah mobil sini. Ke arah sini mereka tidak langsung turun ke bawah seperti ini. Mereka sangat tinggi di bagian luar sini, di bagian dalam ban depan sini, tapi tidak juga mereka langsung turun ke bawah sini. Ini mengisyaratkan bahwa di tengah mobil, di area sini memerlukan suplai udara dari depan mobil yang cukup banyak untuk meningkatkan efisiensi downforce, sehingga di bagian tengah mobil sini, di bagian front wingnya ini, yang ini akan dialirkan langsung ke atas mobil. Sebentar. Yang ini akan dialirkan langsung ke atas mobil. Ke atas mobil sini. Dan di sini dia akan menghasilkan dirty outwash. Dan di sini akan menghasilkan
masuk ke inner sidepod, masuk ke atas sidepod, ataupun masuk ke bawah sidepod, yaitu di bagian undercut sini. Ya, di sini. Oke. Dan front wing ini sangat efisiensi, sangat berguna untuk menghasilkan pemetaan distribusi downforce atau pemetaan distribusi udara ke bagian atas sidepod sini. So, dan ini bentuk sidepodnya, inner sidepodnya dia melebar ke arah samping, jadi beda ya dengan minggu lalu di Alpine yang bentuknya sangat mengkotak di sini. Namun Aston Martin dan lain pada umumnya F1 mempunyai inner sidepod yang sangat besar ke area samping, kecuali Alpine ya yang minggu lalu yang bentuknya sangat kotak seperti ini. Dan Aston Martin dan pada umumnya di F1 mempunyai inner sidepod yang lebar ke arah samping. So itu untuk bagian depannya. Dan ya ini bagian suspensinya. Di sini bentuk ada suspensinya. Ya seperti ini. Dan suspensi ini juga harus didesain secara baik karena di area sini juga terdapat airflow yang cukup mengganggu untuk arah bawah mobil undercut ya. Jadi itu. Dan ini adalah untuk rear wingnya cukup normal ya, bagian rear wingnya. So kita akan masuk ke bagian samping. Kita akan lihat geometri sidepodnya. Oke, ini adalah bagian sampingnya dari Aston Martin AMR 23. Tapi sebelum masuk ke bagian samping, gue akan kembali bahas di bagian depan. Namun fotonya agak atasan dikit ya, karena di sini gue akan mention sedikit untuk bagian depan karena ini menyambung untuk bagian sampingnya. So di bagian depan di sini setelah tadi gue bahas di front wingnya, jadi jadi untuk airflow yang ada di depan sini, yang Aston Martin mempunyai geometri front wing yang bagian tengah sini sangat tinggi. Dimaksudkan untuk apa? Untuk menyalurkan udara ke atas sidepod sini. Ya. Jadi ke atas sidepod sini airflow tersebut akan disalurkan ke sana. Karena bentuk sidepodnya cukup menarik dan unik, dan itu sangat memerlukan suplai udara yang cukup banyak dari depan. Dan Aston Martin membuatnya seperti ini. Nah, jadi di sini Aston Martin mempunyai bentuk sidepod seperti terjun ke bawah seperti itu ya. So nanti gue akan jelaskan di bagian samping dan detail. So dan seperti ini. Dan ya kita akan masuk ke bagian samping. Oke, ini adalah bagian sampingnya di Aston Martin AMR 23. So untuk bagian samping dan sidepod gue akan bahas di part 2 untuk di bagian detail. Dan disitu gue akan bahas bentuk sidepodnya yang sangat unik ini. So kita akan lihat bagian dari luar sidepodnya ini ya. Sidepod milik Aston Martin mempunyai geometri bentuknya seperti ini. Ini inner sidepodnya. Ini undercutnya yang sangat besar. Dia akan terjun ke bawah seperti ini. Dan ini bagian atas sidepodnya yang mempunyai bentuk downwash ke bawah. Namun Aston Martin upgrade-nya dan membuatnya lebih jauh lagi selain downwash, yaitu di minggu lalu gue sudah membahasnya dan menyebutkan namanya, yaitu water slide atau slide pod air terjun atau slide pod namanya ya. Bentuknya namanya seperti ini. Nah, slide pod atau water slide karena dia bukan hanya terjun ke bawah, dia bukan hanya mengalirkan udara ke bawah, namun dia mempunyai geometri yang sangat curam di bagian sini
ke arah bawah mobil. Ini berfungsi untuk mempercepat aliran udara yang ada di atas setpot tersebut untuk menekan bagian cock bottle ini yang mempunyai bagian diffuser, ya. Jadi Aston Martin membuat setpot ini, dan setpot ini bekerjasama juga dengan tadi yang ada di depan, yaitu front wing, menyalurkan udara ke bagian atas setpot untuk menerima udara agar setpot ini terisi udara secara penuh dan bisa menekan bagian diffuser di area cock bottle ini dengan kecepatan yang sangat tinggi dari airflow tersebut. Jadi misalnya bentuk downwash pada normalnya kan bentuknya seperti ini ya. Nah, bentuk downwash pada normalnya seperti itu. Nah, seperti ini. Pada normalnya bentuknya seperti ini, bagian atasnya. Namun Aston Martin membuatnya seperti ini. Seperti ini ya. Downwash pada umumnya seperti ini. Namun Aston Martin membuatnya seperti ini, yang warna kuning ya. Nah, jadi ada perbedaan geometri di sini yang Aston Martin buat, sehingga kecepatan udara yang ada di misalnya di bentuk downwash ke bawah seperti ini, misalnya kecepatan udaranya 10 km per jam, tapi di bagian setpot Aston Martin ini bisa lebih kencang dari 10 km per jam. Misalnya bisa aja sampai 15 km per jam atau sampai 20 km per jam. Jadi perbedaan kecepatan udaranya tersebut cukup signifikan, dan itu membuat kinerja diffuser lebih kuat ketimbang ketimbang downwash ya, seperti itu. Dan gue akan bahas lebih lanjut di bagian setpotnya, dan seperti biasa gue akan bahas yang lain. Di sini Aston Martin mempunyai area undercut. Aston Martin mempunyai area undercut yang cukup besar, yang di sini menerima udara dari depan, yang dialirkan dari depan sini, dan undercut ini untuk memperkuat airflow yang ada di atas floor ini, untuk menghasilkan diffuser, menghasilkan downwash, menghasilkan downforce yang optimal, seperti itu. Dan di sini ada leading edge mengalirkan udara ke arah luar mobil, yang di dalamnya juga ada floor fences ya, untuk mengalirkan airflow ke arah luar mobil seperti ini. Seperti itu. Dan ini untuk inlet setpotnya yang tadi ke arah samping, dan gue akan bahas di detail. Selain itu, Aston Martin juga mempunyai area di sini yang bernama descent cannon ya. Descent cannon untuk memisahkan antara angin panas dan angin dingin, angin panas yang dikeluarkan dari engine heat, karena di sini terdapat lower exit, dan nanti akan diarahkan ke arah beam wing dan ke arah keluar mobil, seperti itu. So, itu sekilas dari bagian samping, dan bagian samping ini gue akan bahas di detail untuk bagian setpotnya di part 2. So, ini adalah part 1, dan terima kasih sudah menonton. Dan apabila kalian penasaran dengan part 2-nya, bagian belakang dan bagian detail, bisa cek video gue di besok hari, di part 2 di hari Minggu. Dan terima kasih sudah menonton di part 1 ini. Gue akan kembali di part 2. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau gue di sini membuat aerodinamika F1. So, thank you sudah menonton, and see you guys on the next video. Bye bye.